Karena puasa atau shaum itu diartikan tuh menahan. Menahan dalam arti apa? Ya yang dulunya di hari-hari biasa kita suka makan yang enak-enak. Semoga di bulan ini cobalah kita itu menahan diri, tidak makan yang enak-enak supaya apa? Supaya nafsu kita itu terbimbing. Kita itu enggak mengikuti nafsu angkara murka kita, nafsu yang penuh dengan keinginan. Kalau wadah kan terserah mau diadai sak, mau diadai kebo, mau diadai tunggu, mau diadai tas, yang namanya beras tetap itu manfaatnya banyak dan itu beras. Gitu loh. Belum tentu kalau diadai sak itu terus beras itu namanya sak. Jadi Islam adalah bentuk dari benda yang di dalamnya agama itu tadi. Berarti intinya tidak menutup kemungkinan agama selain Islam bisa dikatakan orang Islam juga. Ya sekarang gini, kalau di sana dinamakan, kalau di bahasa Arab dinamakan Islam. Kalau di sini wong sing golek slamet. Ya. Nah, gitu kan gampang. Iya. Jadi tiang niku sing gawene nyebarno keselamatan, ya niku lah kalau bahasa sana itu orang Islam. Nah, orang sini karena tidak tahu bahwa perjalanan menuju ke keselamatan itu Islam, maka orang sini setiap dengar agama Islam, wah ini agama bagus. Gitu. Dia lupa mau dibungkus sak, mau dibungkus kerdus, mau dibungkus tas, yang penting isinya itu beras atau emas. Dia tidak akan berubah menjadi rumput atau menjadi besi. Gitu loh. Jadi Islam itu perilaku. Orang yang mengklaim dirinya adalah orang beragama Islam, tapi nek kelakuannya uteknya tetap bosok. Ya bonor. Tetap ora kena dipangan apa-apa nih. Tidak bermanfaat. Gitu loh. Jadi sebenarnya ciri-ciri agama yang paling benar seperti apa, Mas? Enggak ada agama itu yang paling benar. Tinggal kita yang melakukan dari agama itu. Gitu. Ya. Karena agama itu wadah cuman untuk mengidentifikasi seseorang. Gitu. Kalau pakai sholat berarti orang Islam. Gitu. Kalau sedekap ngadem-ngedan berarti wong Buddha. Cuman itu aja loh. Identitas saja lah, perilakunya ini. Yang di dalamnya itu benar atau enggak? Gitu. Makanya ini saudara-saudara kita yang Muslim ya, di bulan suci Ramadan, ya, 1 bulan ini disucikan. Ya. Mungkin di lain bulan ini nggak ada yang suci, bulan kotor semua mungkin. Iya Pak, betul. Ya. Maka di bulan ini disucikan, semuanya melakukan puasa. Ya, karena puasa sendiri kalau di Arab nggak ada, kalau shaum ada. Ya. Kalau di Jawa siam atau poso itu nggak harus bulan ini atau nggak harus bulan poso. Nanti selama hidup dikala kita itu bisa menahan amarah, bisa menahan diri, itulah kita itu melakukan puasa tirakat. Gitu. Karena seringkali saya sampaikan, puasa bukan tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum itu budaya orang berpuasa. Supaya untuk mencapai dia itu bisa menahan amarah atau bisa menahan emosi diri, maka tidak makan dan tidak minum. Tapi sebenarnya puasa tidak seperti itu. Hakikat puasa yang sebenarnya. Jadi bukan dalam 1 tahun bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Semuanya bulan itu suci kok. Nggak ada bulan kotor, nggak ada kok. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Yang mau diampuni nggak diampuni, nggak usah nunggu bulan Ramadan. Makanya orang tuh kalau bulan Ramadan ini dong ngelakoni seolah-olah ngelakoni keapian. Tapi seolah-olah keapian yang sebenarnya tidak pernah dijumpai dan tidak pernah dikerjakan sama sekali. Karena menurut dia itu baik, tapi untuk orang lain kebanyakan melihatnya di dalam bulan Ramadan ini apa yang terjadi? Coba. Kalau hari-hari biasa cukup makan ikan pindang, sayur kelor, sambal cukup. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, coba 3 kali lipat, Pak, biayanya. Bukan 3 kali lipat saja. Kalau hari-hari biasa mungkin sisanya makanan cuma sedikit nanti dimakan malam. Nah kalau bulan puasa, coba. Tadi saya keluar di kota, ya. Orang satu saya lihat belanjanya itu lebih dari 200. Betul. Apakah kira-kira di hari-hari biasa juga seperti itu? Ya bukan, Pak. Namanya nih. Ya. Apakah kira-kira makanan yang dituku pada tadi itu ya kira-kira dimakan kabeh apa ora? Mubadir, banyakan mubadir. Nah, itu artinya dia melakukan budaya saja tapi tidak tahu hakikat dari puasa.
Karena puasa atau shaum itu diartikan itu menahan. Menahan dalam arti apa? Ya yang dulunya di hari-hari biasa kita suka makan yang enak-enak. Semoga di bulan ini cobalah kita itu menahan diri, tidak makan yang enak-enak supaya apa? Supaya nafsu kita itu terbimbing. Kita itu enggak mengikuti nafsu angkara murka kita, nafsu yang penuh dengan keinginan dan lain sebagainya. Maksudnya begitu. Makanya walaupun ini bulan puasa, tanya di sini ada nasi, belum masak. Mau cari suguhan, saya nggak ada persiapan apa-apa kok. Apakah sudah buka? Karena berbuka adalah makan nasi ya. Minum air dan rokokan ini sudah berbuka kok. Itulah mestinya sebenarnya puasa itu begitu itu. Jadi jangan, apalagi kok sudah mendekati jam 5. Kita sudah sibuk untuk mempersiapkan. Mendingan jam 3 tadi nambah talno mangan wae karuan. Untuk apa kalau jam 5 sibuk untuk mempersiapkan makanan? Kalau kepengen mendapatkan rahmat, kepengen mendapatkan ampunan, kepengen mendapatkan berkahnya puasa. Pokoknya puasa kalau masih sibuk untuk mempersiapkan diri untuk yang dimakan, menurut saya pribadi, saya tidak punya dalil, tapi saya memakai rasa dan hakikat. Batal puasa kamu. Kalaupun 1 bulan kamu menahan lapar dan dahaga, kalau di penghujung sore terus wis angkara murka ndurga alu amah. Percuma, mendingan dari pagi makan. Mubadir Pak. Mubadir. Gitu loh. Walaupun itu ada dalilnya begini, begitu, ora butuh dalil. Yang penting rasa dan hakikat ini loh. Karena shaum artinya itu menahan, bukan tidak makan dan tidak Menahan minum. Di antaranya adalah menahan berlebihan makan dan minum. Menahan hawa nafsu. Tapi kenyataannya yang tadinya minum teh wis seger, tadi menjelang maghrib sing es kopior, es degan, es saus, ayo dikumpul. Iya. Belum waktunya berbuka. Otak ini sudah membayangkan lezatnya, manisnya, dinginnya. Iku untuk apa? Sedina kaliren lu gawe apa? Gitu loh. Ya nek mangan jam. Mendingan lesu ndang mangan wis. Jadi setelah makan kita kenyang sudah enggak mikir apa-apa lagi. Untuk apa? Betul Pak. Lagi pula mestinya Tuhan nggak akan menilai orang yang tidak makan, tapi siangnya, malamnya nanti balas dendam, nggak, itu yang dinilai Tuhan kok. Hakikat puasa itu bagaimana kita itu bisa menyentuh rasa kita, bagaimana hati kita itu bisa berbagi, bagaimana hati kita itu saling bisa membantu orang yang kekurangan. Itulah hakikat puasa kok. Kalau nggak makan dan minum, mau rasa menungso, wedhus ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Wedhus sih mulai subuh lebokno kandang plek sedina aja dikek mangan. Ya aja diwarna wedhus lanang. Ya aja dikek ngombe. Kuat wedhus iku. Ya ora mangan, ya ora ngombe, ya ora bojo. Ya ora ana wedhus iku. Wah aku kemurung mangan kok kayak rambanan godho lamtoro, kok kayak mangan rambanan godho ngaburia ya gak ana. Sing penting ijo. Pantes layak dimakan, ya wis disantap-santap wae. Nah kita yang punya akal kok malah akalnya diikuti nafsu nih. Ngombe banyu anget wae moh, ngombe es teh manis anget wae moh. Es teler. Ya, sing digoleki sing nikmat-nikmat. Es buah. Nah untuk apa? Nek hanya melatih untuk balas dendam wae. Gitu loh. Mungkin itu terdogma salah satu dalil yang nikmat mana yang berdustakan. berdustakan. Nah makanya itu napa? Makanya nek poso itu hanya diiming-imingi surga, ya seperti itu cara mengaplikasinya, cara mengerjakannya. Maksudnya kan puasa itu didogma atau diajari untuk mengolah rasa kita. Bagi yang mampu, cobalah kita itu merasakan. Bagi orang-orang yang tidak mampu, nah orang yang mampu itu kadang-kadang kekurangan 2 hari saja sambat wis ngungkung. Lah orang yang kekurangan bertahun-tahun merasakan tidak pernah makan enak, hidupnya tidak pernah senang. Yang dimakan besok saja masih besok mencari. Lah kita kadang makanan sampai lebih-lebih. Coba kita pergi waktu menjelang berbuka, pergi ke jalan mencari es, mencari makanan-makanan. Kita punya uang. Bagi orang-orang yang tidak mampu, apa mek dikon delok mlengok ngono tok, kon ngawasi wong tuku mbek cergak-cerguk ngono. Kenapa kok enggak pernah aku tuku siji kanggo aku tok, tanggoku kae sing urung tau tak tukokne. Apakah ada yang pernah tersentuh seperti itu?
Ya nggak ada, Pak. Ya, makanya. Ini mestinya itu harus dirubah ya, orang-orang yang dianggap dai, yang dianggap ulama untuk menyampaikan mbok wong kok aja diiming-imingi swarga lo duden-duden neraka gitu. Nggih. Seharusnya malah meluruskan gitu, Pak nggih. Ya mestinya Bukan itu. kok malah ditakut-takuti. Dengan kita melakukan puasa itu sebenarnya melatih diri untuk supaya kita itu bisa memahami tetangga, orang lain. Betul. Ya. Supaya kita itu bisa berbagi rasa. Kan gitu. Maksudnya kalau bisa 30 hari wis pasti dosanya bersih masuk surga. Nah, apakah pernah memikirkan orang lain? Wong agama itu dituntut untuk bersosial. Karena orang-orang yang melakukan agama itu kok lupa dengan sosial. Itu wailul musholin, akan masuk neraka wail. Celaka orang-orang itu. Dikala dia lupa dengan fakir miskin, dia melupakan yatim piatu. Kan ada sholat, Yeah. puasa, Yeah. zakat, haji. Nah, apakah benar itu perintah langsung dari Tuhan? Nah, jika itu bukan perintah dari Tuhan, apa yang kita lakukan itu kan nanti kecelek, Pak. Gimana? Kayak kan ada ya puasa, sholat, zakat, haji. Nah, apakah benar itu perintah langsung dari Tuhan? Yeah. Nah, jika tidak, apa kita nggak kecelek, Pak, untuk melakukan itu? Orang beragama, orang berkapitayan, orang apa saja itu sebenarnya apakah itu perintah Gusti atau perintah Tuhan? Kalau saya jawabannya tidak. Ya kita sendiri yang merekayasa otak kita sendiri dengan melakukan itu seolah-olah itulah perintah Tuhan dan itulah perintah yang baik. Siapa yang berani membuktikan bahwa itu perintah Tuhan? Kalau berdasarkan tulisan saja, yang nulis itu manusia. Betul, betul. Untuk pembenaran, untuk penguatan perilaku yang dianggap benar itu loh. Gitu. Masa ada Tuhan kok ngatur umatnya harus begini? Ya nggak mungkin. Ya kita itu supaya kita itu tata cara karena kita itu hidup itu nggak pesan tiba-tiba hidup dan kita hidup tidak membayar sewa. Ya bagaimana cara kita tuh untuk melakukan sembah? Bagaimana cara kita melakukan kebaikan? Maka kita itu mempunyai angan-angan dan mempunyai perasaan itu diaplikasikan, artinya itu dikejawantahkan. Inilah mungkin kebaikan yang diminta oleh Tuhan. Mari kita melakukan hal seperti ini supaya kita itu termasuk orang yang beradab, termasuk orang kita ahli ibadah. Karena gini, agama di dunia yang diakui, terutama di Indonesia ini ada agama 5. Iya, betul. Ya. Apakah Tuhan itu kalau memerintah itu lain-lain dari beberapa kaum itu? Kalau golongan kamu harus melakukan ini, kalau golongan kamu harus melakukan ini, itu Tuhan capopo. Apalagi sudah diyakini bahwa Tuhan itu ahad, satu. Kalau perintahnya yang ini harus melakukan ini, yang ini harus melakukan ini. Karena semua pemeluk agama itu ya katanya itu perintah Tuhan dan itulah yang benar. Nah, kalau Tuhan mempunyai sifat seperti itu, berarti Tuhannya itu mban sinde, mban siladan. Tuhan sing ora di ketentuan. Gitu loh. Saya sudah ngomong, Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe. Maka kalau ada orang jual es, mengharapkan hari ini panas, Tuhan diparingi udan. Ya itu bukti sifat saenake dhewe. Gitu loh. Karena orang ini perilakunya baik, karena ini sakit, minta pada Tuhan supaya disembuhkan, diberi umur panjang, malah dijabut nyawane. Ya karena Tuhan itu sifatnya saenake dhewe. Sak kudune, Pak. Ya saenake dhewe, dia yang membuat kok. Kok kamu mengultimatum Tuhan? Tuhan menghendaki hujan kok kamu pengen nambah? Sak karepe Tuhan. Apa udan, apa banjir, memang doamu itu manjur dan doamu itu perintah Tuhan. Coba kamu berdoa di tengah Bengawan Solo, coba kira-kira air Bengawan Solo suruh berhenti, mampu enggak? Kalau memang doa yang kamu pakai itu doa yang diperintah oleh Tuhan, coba. Ojo kok jawabnya, wah kalau saya bukan makome, penak nek jawaban ngono, cuntel utekmu. Mbok jangan begitu.